Halo kawan-kawan, apakah kawan-kawan punya hand manual grinder yang sudah tidak dipakai atau mungkin bahkan sudah dibuang karena spare part yang ada dalam grinder ini mengalami kerusakan dan celakanya tidak ada dijual di pasaran? Nah, saat ini dalam video ini saya punya solusinya. Bagaimana solusinya? Setelah yang satu ini ya. Nah kawan-kawan, sesuai dengan bucket list coffee traveling tim otak liarku, saya pernah menyampaikan waktu coffee traveling ke Wilbrus Coffee Ronon Bali bahwa saya akan mengajak kawan-kawan untuk coffee traveling ke UMKM mesin bubut. Nah di sini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mencari solusi atas hand manual coffee grinder yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, luangkan waktu sejenak dan mari kita simak sama-sama ya. Nah kawan-kawan, ini adalah hand manual grinder kopi merek Ladina Suma yang saya punya. Ini memang harganya tidak begitu mahal, tetapi memiliki kualitas worth it buat kamu seharga 100 ribuan. Nah ini bagus untuk pemula. Nah singkat cerita, manual grinder yang saya punya ini terdiri dari komponennya seperti ini. Nah untuk lebih jelasnya saya bongkar seperti ini. Nah ini kawan-kawan, jadi di dalam grinder ini ada suatu komponen yang terbuat dari metal dan plastik, dan yang menjadi masalah kemarin adalah ini di komponen plastiknya. Jadi ada bagian di sini yang seperti pengait ini. Terus ini juga terbuat dari plastik 1, 2, 3 dan ini mengalami kerapuhan karena pada saat saya grinder kopi saat coffee traveling di daerah Singaraja, kebetulan pada saat itu bin kopinya berisi campuran batu kerikil. Nah ketika saya paksa mengalami masalah. Nah untuk selanjutnya solusinya adalah, nah kawan-kawan, solusinya adalah kita bawa ke mesin bubut. Nah kenapa kok dibawa ke mesin bubut? Nah sebelum kita bahas, mari kita buat kopi dulu ya. kopi kop Aceh. Mantap. Di samping saya sudah ada kawan saya dari Bengkel Bubut. Beliau adalah pemiliknya. Dengan siapa beli? Saya Made Ardana Saputra. Ya, biasa dipanggil di sini tenar nama kerennya. Kalau di sini saya dipanggil Koko Made. Koko Made ya. Ada juga yang manggil Koar. Koar. Tergantung Ya. apa. Nah, jadi beliau yang mereparasi daripada grinder ini sehingga grinder ini bisa dipakai. Dan bagaimana proses pengerjaannya? Ya, untuk pengerjaannya yang beli Gus. Nah, ini bahannya buntu kan. Ya. Terus pembentukannya ini di mesin bubut. Pembentukannya di mesin bubut. Jadi saya buat semacam pipa begini kan. Ya. Terus dengan tebal segini, niki saya potong. Habis proses nike baru naik ke Mesin milling universal. niki ya. Ya. Di mesin niki untuk proses pembuatan gigi-giginya niki. Oh, pembuatan giginya. Ya. Awalnya di mesin buat lingkarannya dulu, Ya. terus itu untuk pengait-pengait gigi-giginya dibuatlah di mesin universal. Ya. Untuk mengaitkan daripada komponen-komponen ini, jadi diakali di mesin bubut. Nah, di mesin bubut kurang lebih dibuatkan ring semacam ini, yaitu yang terbuat dari bahan yang lumayan bagus dari bronze ini, sehingga ini
berfungsi kembali, sehingga jika ditaruh bagian piringan ini, komponen ini yang juga ada pengait-pengaitnya, jadi menyatu kembali dan alat ini berfungsi secara normal kembali. Ya, nggih. Nah, kenapa kok bisa idenya ini buatnya dari bahan yang ini, Bi? Kenapa nggak besi stainless gitu mungkin? Kalau saya buat dari besi, kayaknya dia nanti akan karat. Oh, akan karat ya. Karena kita pegang-pegang begini, pasti karat kalau besi. Tapi kalau stainless, pengerjaannya lebih susah. Jauh lebih susah malah ya. Iya. Kalau plastik, saya sebenarnya bahannya nggak sedia gitu. Makanya yang ada bahannya ini, dan ya lumayan, tidak kontaminasi juga dia. Ya, jadi tidak mempengaruhi rasa kopi juga nanti dia, ya. Saya sebut ini. Jadi seperti itu ya pemirsa proses singkatnya. Nah, itu kawan-kawan, kita sudah simak sama-sama bagaimana caranya Bli Kokomade menjelaskan cara kerjanya mengatasi grinder kopi yang rusak. Nah, selain itu, mesin bubut ini fungsinya apa aja? Apakah barangkali kawan-kawan punya barang-barang yang bisa diperbaiki di sini? Mari kita tanya yuk. Ini apa namanya, Bi? Ini? Ya. Kalau mesinnya ini, kan di sini ada 1, 2, ada 3 ya. Ada 3 mesin utama. Nah, kalau ini mesin apa namanya, Bu? Ini yang namanya mesin bubut. Oh, ini yang namanya mesin bubut ya. Nah, kalau fungsinya ini sebenarnya apa? Kalau mesin bubut menurut saya ya fungsinya dia itu hanya bisa bikin lingkaran sebenarnya. Lingkaran. Nah, tapi sekarang tergantung apa keluhan konsumen, ya kita yang ngatur di mesin ini. Bagaimana apa yang harus kita kerjakan di mesin ini dari pekerjaan yang ada. Contohnya kayak gitu. Karena pekerjaan di sini itu tidak semua sama. Ya. Nah, jadi kalau mesin bubut ini kalau pasehnya banyak dari mana, Bi? Apakah dari otomotif atau mungkin dari apa? Dan mungkin jenis pengerjaannya misalnya contohnya apa gitu. Kalau di sini untuk sementara ya lebih banyak ke sepeda motor. Sepeda motor ya. Kayak tapi kalau mesin apa bubut misalnya? Tapi kalau mesin bubut itu sebenarnya dia tuh universal, kemana aja bisa. Ya. Untuk kerjakan apa aja bisa, karena semua alat pengerjaannya harus dengan mesin bubut. Harus dengan mesin bubut. Ya. Nah, misalnya kalau di motor itu apa aja yang bisa diperbaiki dari mesin bubut ini? Kalau di motor itu banyak contohnya. Seperti kalau mau bubut disc brake-nya atau cakram namanya. Cakram di bagian rodanya ya. Iya. Nah, itu ada tuh rumah lahar mungkin yang paling sering. Rumah lahar. Ya. Nah, biasanya kalau rumah lahar itu kan memang ada spare part-nya biasanya. Bearingnya ada yang baru. Ada yang baru. Ya, tapi yang kalau di pelengnya itu biasanya udah longgar rumahnya. Oh, jadi kenapa dibawa ke mesin bubut? Karena memang rumahnya yang sudah longgar. Ya. Ada pelengnya, ada rumah laharnya. Ya. Laharnya itu ada yang jual baru. Tapi pelengnya itu yang rusak rumah lahar. Jadi kalau nggak diservis harus ganti peleng yang baru. Oh gitu. Ya. Nah, selain misalnya di bagian motor, pernah ngerjain yang lain mungkin yang pasuhnya dibawa ke sini, mungkin biar pemirsa di rumah juga tahu apa aja sih yang bisa dibawa ke mesin bubut ini untuk perbaikan apa aja sih gitu. Kalau itu banyak sih. Banyak. Ya. Contohnya Bli mungkin bisa dikasih tahu mungkin pemirsa. Apa ya? Kayak ini misalnya, ini bikin plat. Gitu. Terus ini kita bikin baut. Baut ya. Kita bikin baut model kayak gini. Ini pesanannya kayak begini. Gitu. Ini yang jual nggak ada kan? Gitu. Nggak ada yang dijual, berarti dibuat custom dan itu dibuat di mesin bubut. Mesin bubut dan ini. Kalau ini alatnya milling universal. Milling universal ya. Oh gitu. Ini universal, ini bisa bikin apa aja. Bisa bikin seginya, bisa bikin lubangnya. Kalau dratnya di mesin bubut. Di mesin bubut. Ya. Oh gitu. Nah kawan-kawan, karena mesin bubut ini fungsinya sangat universal,
Alat seperti mesin pres plastik ini ataupun suling musisi Blegus DJ juga konon pernah dibuat di sini. Tentunya alat lain masih banyak juga bisa dikerjakan di mesin bubut ini. Jika kawan-kawan ingin datang langsung ke bengkel Beli Koko Made, alamatnya ada di deskripsi. Selanjutnya, sesuai dengan bucket list coffee tripling kita minggu depan, akan memberikan tips cara memilih manual coffee grinder yang sesuai dengan budget kamu. Jadi jangan lupa ikuti terus channel Otak Liarku and see you. Diputar biar keluar kopinya, diseruput. Mantap. Pestok habis. Mantap.